4 tahun aku bekerja di negeri orang, menahan rindu, menahan lelah, menahan air mata. Semua kulakukan demi suami dan keluarga kecilku. Setiap bulan aku mengirim uang, membayar utang, merenovasi rumah, membiayai hidup mereka. Tapi saat pesawatku akhirnya mendarat di Indonesia, aku menemukan sesuatu yang membuat dunia serasa runtuh. Di rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri, suamiku sedang menggelar pesta, dan wanita yang berdiri di sampingnya memakai kebaya pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian berada di posisi aku, apakah kalian akan memaafkan suami yang menikah lagi saat kalian bekerja keras di luar negeri? Aku berangkat menjadi TKW. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi TKW. Seperti kebanyakan perempuan lainnya, aku hanya ingin hidup sederhana, punya rumah kecil, punya suami yang setia, dan suatu hari nanti membesarkan anak-anak kami dengan tenang. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita dipaksa memilih jalan yang paling menyakitkan demi orang-orang yang kita cintai. Dan itulah yang terjadi padaku. Namaku Sulastri. Semua orang biasa memanggilku Lastri. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama suamiku yang bernama Wahyu. Saat kami menikah, aku benar-benar percaya bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan semuanya. Namun ternyata aku salah. Karena cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan. Cinta saja tidak cukup untuk mengisi dapur yang kosong. Dan cinta saja tidak cukup untuk membayar utang yang semakin hari semakin menumpuk. Waktu itu usaha bengkel kecil milik suamiku mulai sepi. Pendapatan semakin sedikit. Sedangkan kebutuhan semakin banyak. Belum lagi ayah mertuaku jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Kami mulai meminjam uang ke sana-sini. Awalnya sedikit, lama-lama semakin besar. Sampai akhirnya aku sering terbangun tengah malam hanya karena memikirkan tagihan yang harus dibayar. Aku masih ingat malam itu. Aku duduk di teras rumah, menatap jalanan yang sepi. Suamiku duduk di sampingku. Wajahnya terlihat sangat lelah. Aku gagal jadi suami, katanya tiba-tiba. Aku langsung menoleh. Jangan ngomong begitu, Mas. Tapi memang kenyataannya begitu. Suaranya terdengar putus asa. Aku nggak bisa kasih hidup yang layak buat kamu. Hatiku langsung terasa sesak. Karena aku tahu dia sedang berjuang. Aku tahu dia sudah bekerja keras. Namun keadaan memang sedang tidak berpihak kepada kami. Aku menggenggam tangannya. Kita hadapi sama-sama, kataku pelan. Dia mengangguk. Namun malam itu aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keputusasaan. Dan dari situlah semuanya dimulai. Beberapa minggu kemudian, tetanggaku yang baru pulang dari luar negeri datang ke rumah. Dia bercerita tentang penghasilannya selama bekerja di Taiwan, tentang rumah yang berhasil dibangun, tentang utang yang berhasil dilunasi, dan tentang kehidupan keluarganya yang berubah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus bekerja. Sampai akhirnya muncul satu keputusan yang mengubah hidupku. Aku ingin menjadi TKW. Awalnya suamiku menolak. Kamu nggak usah pergi, katanya. Kita cari cara lain. Tapi aku tahu, kami sudah kehabisan pilihan. Utang semakin banyak. Bunga pinjaman semakin besar. Dan setiap hari ada orang yang datang menagih. Akhirnya setelah berbulan-bulan berdiskusi, suamiku setuju. Meski dengan berat hati.
Hari aku mendaftar kerja ke luar negeri. Aku menangis sepanjang perjalanan pulang. Karena dalam hati kecilku, aku sebenarnya takut. Takut jauh dari rumah. Takut hidup di negeri orang. Takut menghadapi semuanya sendirian. Namun yang paling kutakutkan adalah kehilangan keluargaku. Bulan demi bulan berlalu. Proses keberangkatanku akhirnya selesai. Hari yang kutunggu sekaligus kutakuti akhirnya datang. Hari keberangkatan. Bandara terasa sangat ramai. Aku berdiri sambil memegang koper kecil. Mataku terus basah. Suamiku berdiri di depanku. Matanya juga merah. Jaga diri baik-baik, katanya. Aku mengangguk. Kamu juga. Dia memelukku erat. Sangat erat. Seolah tidak ingin melepaskanku. Saat itu aku benar-benar percaya. Dia akan menungguku. Dia akan menjaga rumah tangga kami. Dan semua pengorbanan ini akan berakhir bahagia. Aku benar-benar percaya. Namun ada satu kejadian yang sampai sekarang masih kuingat. Kejadian yang saat itu kuanggap biasa saja. Tapi ternyata menjadi pertanda. Beberapa menit sebelum aku masuk ke ruang keberangkatan, ibu mertuaku mendekat. Beliau memegang tanganku, lalu menatapku cukup lama. Sangat lama. Aku mengira beliau akan memberiku semangat, atau mungkin mendoakanku. Namun kalimat yang keluar dari mulutnya justru membuat jantungku berdebar. Kalau perempuan terlalu lama meninggalkan rumah, katanya pelan. Biasanya rumah itu bukan miliknya lagi saat dia pulang. Aku langsung terdiam. Apa maksud ibu? Tanyaku bingung. Beliau hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuatku tidak nyaman. Lalu berkata lagi, laki-laki itu nggak semua kuat menunggu. Aku menatap suamiku. Dia terlihat tidak mendengar ucapan ibunya. Atau mungkin pura-pura tidak mendengar. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir mungkin itu hanya nasihat biasa. Mungkin hanya kekhawatiran seorang ibu. Namun saat namaku dipanggil untuk masuk ke ruang keberangkatan, perasaan aneh itu masih tertinggal. Aku memeluk suamiku untuk terakhir kalinya. Kemudian melangkah pergi. Selangkah demi selangkah. Menjauh dari orang yang paling kucintai. Tanpa pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, ucapan ibu mertuaku akan menjadi kenyataan yang menghancurkan hidupku. Dan saat pesawat mulai lepas landas, aku tidak tahu bahwa seseorang di rumah sudah mulai merencanakan sesuatu di belakangku. Hidupku di negeri orang. Dan saat pesawat mulai lepas landas, aku tidak tahu bahwa seseorang di rumah sudah mulai merencanakan sesuatu di belakangku. Perjalanan menuju Taiwan terasa sangat panjang. Aku duduk di dekat jendela pesawat. Air mataku terus jatuh diam-diam. Karena itu adalah pertama kalinya aku pergi sejauh itu dari rumah. Pertama kalinya aku meninggalkan suamiku. Dan pertama kalinya aku benar-benar sendirian. Aku memegang foto kecil yang kusimpan di dompet. Foto pernikahanku dengan Wahyu. Aku menatap foto itu lama. Lalu berbisik pelan. Tunggu aku ya, Mas. Aku pulang buat kita. Beberapa jam kemudian aku tiba di Taiwan. Semuanya terasa asing. Bahasanya berbeda. Makanannya berbeda. Cuacanya berbeda. Dan aku tidak mengenal siapapun. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Aku bekerja sebagai perawat lansia. Majikanku sebenarnya baik. Tapi pekerjaannya sangat melelahkan. Aku harus bangun sebelum matahari terbit. Membersihkan rumah. Memandikan nenek yang kujaga. Memasak. Mencuci. Dan seringkali baru bisa tidur menjelang tengah malam. Tubuhku sering pegal. Tanganku sering lecet. Kakiku sering bengkak. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali aku merasa lelah, aku selalu mengingat alasan kenapa aku berada di sana.
keluargaku, suamiku, rumah tangga yang sedang kuperjuangkan. Setiap akhir bulan, aku langsung mengirim hampir seluruh gajiku ke Indonesia. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi. Sisanya kukirim ke rekening suamiku. Kadang 12 juta, kadang 15 juta, kadang lebih. Tergantung lembur yang kudapat. Setiap kali uang terkirim, aku selalu merasa lega. Karena aku membayangkan utang kami mulai berkurang. Aku membayangkan kehidupan kami mulai membaik. Aku membayangkan suamiku tersenyum bahagia. Dan bayangan itu membuatku kuat bertahan. Malam hari biasanya aku menelepon rumah. Itulah saat yang paling kutunggu. Mendengar suara suamiku. Mendengar kabar keluarga. Dan sedikit mengobati rinduku. Awalnya semuanya baik-baik saja. Suamiku selalu mengangkat telepon. Selalu menanyakan kabarku. Selalu berkata kalau dia merindukanku. Bahkan kadang dia menangis saat kami berbicara. Aku kangen. Katanya suatu malam. Aku juga. Jawabku sambil tersenyum. Sabarlah ya. Nanti kalau utang lunas aku pulang. Dia mengangguk. Aku tunggu. Kalimat itu selalu membuatku tenang. Karena aku percaya. Aku benar-benar percaya. Bulan demi bulan berlalu. Tahun pertama terlewati. Lalu tahun kedua. Aku semakin terbiasa dengan pekerjaanku. Aku bahkan mulai bisa berbicara sedikit bahasa Mandarin. Dan yang paling membahagiakan, utang kami hampir lunas. Setidaknya itu yang dikatakan suamiku. Setiap kali aku bertanya tentang uang, dia selalu menjawab hal yang sama. Tenang saja. Semuanya aman. Uangnya dipakai sesuai kebutuhan. Aku percaya. Kenapa tidak? Dia suamiku. Orang yang paling kupercaya di dunia. Namun suatu malam, sesuatu mulai berubah. Aku menelepon seperti biasa. Namun telepon tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tidak diangkat. Aku mencoba untuk ketiga kalinya. Tetap tidak diangkat. Aku mulai khawatir. Namun beberapa jam kemudian dia menelepon balik. Maaf. Katanya. Aku lagi di bengkel. Aku mengangguk. Tidak curiga. Karena itu memang alasan yang masuk akal. Namun kejadian itu mulai sering terjadi. Minggu berikutnya sama. Lalu minggu setelahnya lagi. Semakin sering teleponku tidak diangkat. Semakin sering pesanku dibalas lama. Dan setiap kali kutanya, alasannya selalu berbeda. Lagi kerja. Lagi keluar. Lagi capek. Lagi ada urusan. Awalnya aku mencoba memahami. Karena aku tahu dia juga bekerja. Tapi lama-kelamaan, hatiku mulai tidak tenang. Karena sesuatu terasa berbeda. Sangat berbeda. Suatu malam aku menelepon video call. Biasanya dia langsung mengangkat. Namun malam itu tidak. Aku menunggu hampir 1 jam. Baru kemudian panggilanku diterima. Saat wajahnya muncul di layar, aku langsung merasa ada yang aneh. Dia terlihat gugup. Sangat gugup. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Mas. Kataku. Kamu kenapa? Dia langsung tersenyum. Enggak kenapa-kenapa. Tapi aku tahu. Dia berbohong. Karena selama bertahun-tahun hidup bersama, aku hafal setiap perubahan ekspresinya. Dan malam itu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Saat itulah aku mendengar suara perempuan di belakangnya. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Namun cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku langsung terdiam. Maksudnya suara siapa tadi? Tanyaku. Wajah suamiku langsung berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di luar negeri, aku melihat kepanikan di matanya.
Suamiku mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di luar negeri, aku melihat kepanikan di matanya. Maksudnya suara siapa tadi? Tanyaku sekali lagi. Suamiku langsung menggeleng cepat. Nggak ada siapa-siapa. Jawabnya, tadi suara TV. Aku terdiam. Karena aku tahu itu bukan suara TV. Aku mendengar jelas. Itu suara perempuan. Namun aku memilih diam. Bukan karena percaya. Tapi karena aku takut. Takut kalau apa yang kupikirkan benar. Sejak malam itu, perasaanku mulai tidak tenang. Sangat tidak tenang. Setiap kali menghubungi suamiku, aku selalu merasa ada yang berbeda. Jawabannya lebih singkat. Nada suaranya lebih dingin. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak lagi terdengar merindukanku. Dulu dia selalu bertanya, "Kamu makan apa hari ini? Kamu capek enggak? Kamu sehat?" Namun sekarang, semua itu hilang. Seolah aku hanya orang yang mengirim uang setiap bulan, bukan istrinya. Suatu malam aku menelepon. Dia mengangkat, tapi wajahnya terlihat tergesa-gesa. "Ada apa, Mas?" "Tidak ada." Jawabnya singkat. "Aku lagi sibuk." Aku menunduk, berusaha menahan kecewa. "Aku cuma kangen." Kataku pelan. Dia terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Iya." Hanya itu. Iya. Tidak ada kata rindu. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Telepon ditutup kurang dari 2 menit. Dan malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena aku mulai merasa kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, aku kembali mengirim uang. Jumlahnya cukup besar. Hampir 30 juta rupiah. Karena aku banyak lembur. Saat mengirim uang itu, aku menelepon suamiku. "Mas." "Iya." "Uangnya sudah masuk." Dia langsung terdengar senang. "Oh ya." "Iya. Aku mau pakai buat bayar sisa utang," kataku. Namun jawabannya membuatku heran. "Tenang. Urusan uang serahkan ke aku." Aku mengernyit. Karena biasanya kami selalu berdiskusi soal keuangan. Namun kali ini dia terdengar seperti tidak ingin membahasnya. Beberapa hari setelah itu, aku menghubungi tetangga dekat rumah. Namanya Bu Siti. Beliau sudah seperti ibuku sendiri. Sering membantu sejak aku kecil. Aku hanya ingin bertanya kabar rumah. Awalnya obrolan berjalan biasa. Namun tiba-tiba Bu Siti berkata sesuatu. "Lastri." "Iya, Bu." "Apa kamu baik-baik saja di sana?" Aku tersenyum. "Baik, Bu." "Kenapa memangnya?" Di ujung telepon terdengar hening. Cukup lama. Lalu Bu Siti menjawab pelan. "Enggak apa-apa. Tadi cuma kepikiran kamu." Jawaban itu membuatku semakin curiga. Karena nada suaranya aneh. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi takut. Beberapa hari berikutnya, perasaanku semakin tidak enak. Aku mulai sering bermimpi buruk. Sering terbangun tengah malam. Dan selalu memikirkan rumah. Sampai akhirnya, suatu sore saat aku sedang beristirahat, ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk. Dari nomor yang tidak kukenal. Aku membuka pesan itu. Dan saat melihat isinya, tanganku langsung gemetar. "Mbak Lastri. Saya minta maaf. Tapi saya rasa Mbak harus tahu sesuatu." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku membaca pesan berikutnya. Selama ini saya bingung harus cerita atau tidak. Tapi saya nggak tega lihat Mbak kerja mati-matian di luar negeri. Napas mulai terasa berat.
Karena firasatku mengatakan, pesan ini akan mengubah hidupku. Aku mengetik balasan. Siapa ini? Beberapa detik kemudian, orang itu membalas. Saya tetangga dekat rumah Mbak. Saya nggak berani kasih nama. Tapi tolong jangan percaya sepenuhnya sama yang ada di rumah. Darahku langsung dingin. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Tolong jangan percaya sepenuhnya sama yang ada di rumah. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanganku mulai gemetar. Aku langsung mengetik. Maksudnya apa? Beberapa menit tidak ada balasan. Lalu akhirnya muncul pesan baru. Pesan yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Saya punya foto. Foto suami Mbak. Dan seorang perempuan. Air mataku langsung jatuh. Karena saat itu, aku mulai sadar. Mungkin ketakutanku selama ini bukan hanya perasaan. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar sedang disembunyikan dariku. Foto yang menghancurkan hatiku. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar sedang disembunyikan dariku. Tanganku gemetar. Mataku terus menatap layar ponsel. Jantungku berdetak sangat keras. Karena selama 3 tahun lebih aku bekerja di Taiwan, aku selalu menepis semua pikiran buruk. Aku selalu percaya pada suamiku. Aku selalu yakin dia akan menjaga kepercayaan yang kuberikan. Namun sekarang, seseorang mengirim pesan yang membuat keyakinanku mulai runtuh. Saya punya foto. Foto suami Mbak. Dan seorang perempuan. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku masih berusaha tenang. Mungkin saja aku salah paham. Mungkin perempuan itu hanya teman. Mungkin saudara. Mungkin tetangga. Aku mencoba mencari alasan. Banyak alasan. Karena aku belum siap menerima kenyataan yang paling buruk. Dengan tangan gemetar aku membalas. Kirim. Hanya satu kata. Kirim. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku menunggu. Napas terasa berat. Perutku terasa mual. Dan saat foto itu akhirnya masuk, dunia seolah berhenti berputar. Aku membukanya perlahan. Lalu membeku. Benar-benar membeku. Karena orang dalam foto itu adalah suamiku. Tidak mungkin aku salah mengenali. Itu Wahyu. Suamiku. Pria yang setiap bulan menerima hasil jerih payahku. Pria yang setiap malam mengaku merindukanku. Pria yang berjanji akan menungguku pulang. Dan di sampingnya, ada seorang perempuan muda. Cantik. Berpakaian rapi. Dan yang paling menyakitkan, mereka terlihat sangat dekat. Sangat dekat. Terlalu dekat untuk disebut teman biasa. Tanganku langsung menutup mulut. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tidak. Bisikku. Tidak mungkin. Aku memperbesar foto itu. Melihat setiap detail. Melihat wajah suamiku. Melihat senyumnya. Senyum yang bahkan sudah lama tidak kuterima lewat video call. Dan saat itulah dadaku terasa sesak. Karena aku sadar. Sudah lama dia tidak tersenyum seperti itu saat berbicara denganku. Pesan baru masuk. Itu foto 2 minggu lalu. Mereka sering bersama. Air mataku semakin deras. Namun aku masih mencoba membela suamiku. Aku masih mencoba percaya. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin ada penjelasannya. Malam itu juga aku langsung menelepon Wahyu. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tidak diangkat. 3 kali. Baru diangkat. Wajahnya muncul di layar. Ada apa? Tanyanya. Aku langsung menunjukkan foto itu. Siapa dia? Wajahnya langsung berubah. Sangat cepat. Terlalu cepat. Dan saat itulah aku tahu. Dia mengenali perempuan itu. Siapa dia, Mas? Tanyaku lagi.
Dia terlihat gugup. Loh, itu teman. Teman. Jawaban yang terlalu cepat. Jawaban yang terlalu mudah. Teman siapa? Teman kerja. Sejak kapan? Dia mulai kesal. Kamu kenapa sih? Curiga terus. Aku langsung menangis. Karena selama ini aku yang berjuang. Aku yang bekerja. Aku yang menahan rindu. Tapi saat aku bertanya baik-baik, malah aku yang dianggap salah. Aku cuma tanya. Kataku sambil menangis. Aku cuma mau tahu. Namun dia justru meninggikan suara. Kamu percaya nggak sama aku? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Karena ironis sekali, orang yang sedang dicurigai malah bertanya soal kepercayaan. Akhirnya telepon ditutup dengan suasana buruk. Dan malam itu, aku menangis sampai pagi. Namun penderitaanku ternyata belum selesai. Karena 2 hari kemudian, nomor misterius itu kembali menghubungiku. Dan kali ini, dia mengirim sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bukan foto, tapi video. Video yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Karena di video itu, aku melihat suamiku menggandeng tangan perempuan yang sama. Mereka keluar dari sebuah pusat perbelanjaan, tertawa bersama. Dan beberapa detik kemudian, perempuan itu menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Dunia terasa runtuh. Karena sekarang, aku tidak lagi bisa berbohong pada diriku sendiri. Suamiku memang menyembunyikan sesuatu. Namun yang lebih mengejutkan, ada satu fakta lain yang ikut dikirim bersama video itu. Fakta yang membuatku sadar bahwa selama ini aku bukan satu-satunya orang yang dibohongi. Aku ditipu orang yang kupercaya. Bahwa selama ini aku bukan satu-satunya orang yang dibohongi. Tanganku gemetar saat memutar video itu. Aku berharap mataku salah melihat. Aku berharap itu hanya mirip. Aku berharap ada penjelasan yang masuk akal. Namun semakin lama aku menonton, semakin hancur hatiku. Karena pria dalam video itu memang suamiku. Wahyu. Pria yang selama ini selalu berkata mencintaiku. Pria yang setiap bulan menerima hasil keringatku. Pria yang berjanji akan menungguku pulang. Namun sekarang, dia berjalan bergandengan tangan dengan perempuan lain. Seolah tidak pernah memiliki istri. Air mataku terus mengalir. Aku bahkan tidak sadar sudah berapa lama menangis. Sampai akhirnya ponselku berbunyi. Pesan baru masuk dari nomor misterius itu. Mbak. Saya sebenarnya sudah lama mau kasih tahu. Tapi saya takut. Aku langsung membalas. Siapa perempuan itu? Beberapa menit kemudian jawaban masuk. Namanya Nisa. Sekarang hampir semua orang di sekitar rumah tahu mereka dekat. Darahku langsung dingin. Hampir semua orang tahu? Berarti ini bukan hubungan yang baru. Berarti sudah cukup lama. Dan selama itu pula, aku menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu. Air mataku kembali jatuh. Karena rasanya seperti orang bodoh. Aku bekerja siang malam. Menahan rindu. Mengirim uang tanpa terlambat. Sedangkan di rumah, mereka menjalani kehidupan yang tidak kuketahui. Namun pesan berikutnya membuatku semakin terpukul. Mbak jangan marah. Tapi menurut saya Mbak juga harus cek soal uang. Aku langsung mengernyit. Maksudnya? Balasan yang masuk beberapa detik kemudian membuat jantungku berdetak kencang. Rumah yang sedang direnovasi itu bukan dari uang bengkel. Semua orang tahu itu dari uang Mbak. Tapi selama ini orang-orang diberitahu kalau itu hasil usaha Mas Wahyu. Aku membeku. Apa? Rumah yang selama ini kubiayai. Dikatakan hasil kerja suamiku? Belum sempat aku mencerna semuanya. Pesan lain masuk lagi. Motor baru itu juga. Mobil itu juga.
dan usaha baru yang dibuka tahun lalu juga. Tanganku mulai dingin, karena setiap bulan aku memang selalu mengirim uang, bahkan kadang lebih dari yang kumiliki. Aku sering menahan diri untuk tidak membeli apapun. Sepatu rusak tetap kupakai, tas sobek tetap kugunakan, karena aku berpikir keluarga di rumah lebih membutuhkan. Namun sekarang, aku mulai sadar. Mungkin selama ini aku sedang dimanfaatkan. Malam itu aku membuka kembali catatan transferku. Satu persatu. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Dan saat dijumlahkan, aku sampai tidak percaya. Total uang yang sudah kukirim selama 3 tahun lebih mencapai ratusan juta rupiah. Air mataku kembali jatuh. Karena aku bahkan tidak memiliki tabungan sebanyak itu untuk diriku sendiri. Semuanya kukirim. Semuanya. Saat itulah aku teringat sesuatu. 2 tahun lalu aku pernah bertanya tentang sisa utang. Dan jawaban suamiku waktu itu sangat cepat. Masih banyak. Setahun kemudian aku bertanya lagi. Jawabannya sama. Masih banyak. Padahal jumlah uang yang kukirim sudah sangat besar. Kemana semuanya pergi? Kenapa utang itu seolah tidak pernah habis? Jantungku mulai berdebar. Karena semakin kupikirkan, semakin banyak kebohongan yang muncul. Dan yang paling membuatku sakit, aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya. Suamiku berbohong. Mertuaku juga sering membelanya. Bahkan setiap kali aku menelepon, ibu mertuaku selalu berkata hal yang sama. Wahyu kerja keras sekali. Kasihan dia. Semuanya dipikirkan sendiri. Sekarang aku mulai mengerti. Mungkin selama ini mereka memang bekerja sama. Mungkin selama ini aku hanya dianggap mesin uang. Sumber penghasilan yang selalu mengirim uang setiap bulan. Bukan istri. Bukan menantu, melainkan dompet berjalan. Malam itu aku mengambil keputusan. Keputusan yang nantinya akan mengubah seluruh hidupku. Mulai bulan depan, aku tidak akan mengirim semua uangku lagi. Aku akan mulai menyimpan sebagian untuk diriku sendiri. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa aman mempercayai mereka. Dan ternyata keputusan itu sangat tepat. Karena beberapa bulan kemudian, aku akan menemukan fakta yang jauh lebih menyakitkan. Fakta yang membuatku memutuskan pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Termasuk suamiku sendiri. Aku memutuskan pulang tanpa memberitahu. Termasuk suamiku sendiri. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Aku masih bekerja, masih merawat lansia, masih bangun sebelum matahari terbit, masih tidur larut malam. Namun sekarang ada sesuatu yang berubah. Kepercayaanku. Kepercayaan yang selama ini kuberikan sepenuhnya kepada suamiku perlahan mulai retak. Setiap bulan aku tetap mengirim uang, tapi tidak sebanyak dulu. Aku mulai menyimpan sebagian. Diam-diam. Tanpa memberitahu siapapun. Awalnya aku merasa bersalah. Karena selama ini aku selalu mendahulukan keluarga. Namun setelah mengingat semua kebohongan yang kutemukan, aku sadar. Aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Kontrak kerjaku akhirnya hampir selesai. 4 tahun. 4 tahun aku hidup jauh dari rumah. 4 tahun aku melewatkan ulang tahun. 4 tahun aku tidak merasakan lebaran bersama keluarga. 4 tahun aku menahan rindu. Dan selama 4 tahun itu pula, aku terus berharap pengorbananku akan dihargai. Namun sekarang, aku tidak lagi yakin. Suatu malam aku menelepon suamiku. Seperti biasa. Tapi kali ini aku sengaja tidak mengatakan apapun soal kontrak kerjaku yang akan berakhir. Aku ingin melihat reaksinya. Mas. Iya. Aku kangen rumah. Kataku.
Dia hanya tertawa kecil. Ya sabar. Nanti juga pulang. Jawaban itu terdengar aneh. Sangat aneh. Karena dulu, setiap kali aku mengatakan rindu rumah, dia selalu berkata kalau dia juga rindu. Namun sekarang tidak. Saat itulah aku mengambil keputusan. Keputusan besar. Aku akan pulang. Tapi tanpa memberitahu siapapun. Bukan karena ingin membuat kejutan romantis. Bukan. Aku ingin melihat kenyataan. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak ada. Aku ingin tahu siapa yang jujur. Dan siapa yang selama ini membohongiku. 3 minggu kemudian, kontrakku resmi selesai. Hari terakhir bekerja menjadi hari yang sangat emosional. Nenek yang selama ini kurawat menangis saat berpisah denganku. Majikanku memberiku hadiah kecil. Dan aku sendiri hampir menangis sepanjang hari. Karena meskipun hidup di Taiwan tidak mudah, negeri itu telah menjadi saksi perjuanganku. Saksi air mataku. Saksi rinduku. Dan saksi pengorbananku. Saat pesawat lepas landas menuju Indonesia, aku memejamkan mata. Membayangkan rumah, membayangkan suamiku, membayangkan pelukan yang sudah 4 tahun tidak kurasakan. Namun di dalam hati, ada rasa takut. Takut melihat kenyataan yang sebenarnya. Belasan jam kemudian, aku akhirnya menginjakkan kaki di Indonesia. Air mataku langsung jatuh. Karena tidak peduli seberapa lama kita pergi, pulang selalu terasa berbeda. Aku tidak memberi kabar kepada siapapun. Tidak kepada suami. Tidak kepada mertua. Tidak kepada tetangga. Tidak kepada siapapun. Aku hanya naik bus menuju kampung halaman. Sepanjang perjalanan jantungku terus berdebar. Semakin dekat ke rumah, semakin besar rasa gugupku. Menjelang sore aku akhirnya tiba. Aku turun dari kendaraan. Lalu berdiri di ujung jalan menuju rumah. Namun beberapa detik kemudian, aku merasa ada yang aneh. Sangat aneh. Karena dari kejauhan aku melihat banyak kendaraan terparkir. Mobil. Sepeda motor. Jumlahnya tidak sedikit. Padahal hari itu bukan hari raya. Bukan acara keluarga. Dan sejauh yang ku tahu, tidak ada hajatan apapun. Aku terus berjalan. Semakin dekat, semakin jelas pemandangannya. Dan saat itulah jantungku mulai berdetak tidak normal. Karena rumah yang selama ini kubiayai ternyata sedang dihias. Ada tenda besar. Ada kursi-kursi tamu. Ada dekorasi bunga. Dan ada tulisan besar di depan rumah. Aku membeku. Karena suasana itu sangat familiar. Terlalu familiar. Suasana yang biasa kulihat saat orang mengadakan pesta pernikahan. Tanganku mulai dingin. Apa ini? Bisikku pelan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin tetangga. Mungkin saudara. Mungkin acara lain. Namun langkahku terhenti ketika melihat seseorang keluar dari rumah. Orang itu adalah ibu mertuaku. Beliau memakai pakaian yang sangat rapi. Wajahnya terlihat bahagia. Bahagia yang sudah lama tidak kulihat. Dan saat itulah, perasaan buruk yang selama ini menghantuiku semakin kuat. Karena aku sadar, ada sesuatu yang sedang dirayakan di rumah itu. Sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepadaku. Dan beberapa menit lagi, aku akan melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh hidupku. Pesta di rumahku. Dan beberapa menit lagi, aku akan melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku berdiri di ujung jalan. Tubuhku terasa kaku. Jantungku berdetak sangat keras. Semakin lama aku memandangi rumah itu, semakin kuat firasat buruk yang kurasakan. Rumah yang dulu hanya bangunan sederhana. Rumah yang direnovasi menggunakan uang hasil kerjaku. Rumah yang kubangun sedikit demi sedikit dari keringat dan air mata di negeri orang. Kini berdiri megah.
Jauh lebih bagus daripada saat aku meninggalkannya. Namun entah kenapa, aku tidak merasakan kebahagiaan. Aku justru merasa asing. Seolah rumah itu bukan lagi milikku. Aku terus melangkah mendekat. Di depan rumah terlihat banyak tamu. Mereka tertawa, mengobrol. Sebagian membawa hadiah. Aku semakin bingung. Karena suasana itu benar-benar seperti pesta pernikahan. Saat itulah salah satu tetangga melihatku. Wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. "Lastri." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Namun wanita itu justru terlihat panik. Sangat panik. Beliau menoleh ke kanan dan kiri. Lalu mendekat kepadaku. "Mbak, kok pulang sekarang?" Pertanyaan itu membuatku heran. Memangnya kenapa? Wanita itu terlihat gugup. Sangat gugup. Dan sebelum sempat menjawab, seseorang memanggilnya dari dalam tenda. Dia langsung pergi. Namun sebelum pergi, dia sempat menatapku dengan tatapan kasihan. Tatapan yang membuat bulu kuduku merinding. Aku terus berjalan. Sampai akhirnya berada tepat di depan rumah. Dan saat itulah aku melihat papan besar di dekat pintu masuk. Tanganku langsung gemetar. Karena di papan itu tertulis, "Selamat berbahagia." Aku membeku. Tidak mungkin. Aku langsung menggeleng. Mencoba menolak apa yang mulai dipikirkan oleh otakku. Mungkin ini bukan pesta pernikahan. Mungkin acara syukuran. Mungkin acara keluarga. Namun harapan itu hancur beberapa detik kemudian. Karena terdengar suara pembawa acara dari dalam rumah. "Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut kedua mempelai." Dunia terasa berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku langsung lemas. Kedua mempelai? Jantungku seperti dihantam palu. Dan saat itulah, tepat ketika musik mulai dimainkan, aku melihat seseorang keluar dari dalam rumah. Orang itu memakai jas pengantin. Orang itu tersenyum kepada para tamu. Orang itu berdiri dengan penuh kebanggaan. Dan orang itu adalah suamiku, Wahyu. Tubuhku langsung membeku. Mataku membesar. Napas terasa sesak. Karena aku tidak salah lihat. Itu benar-benar Wahyu. Suamiku. Pria yang selama 4 tahun kutunggu. Pria yang selama 4 tahun kubela. Pria yang selama 4 tahun menerima uang hasil kerjaku. Dan sekarang, dia berdiri sebagai pengantin. Air mataku langsung jatuh. Namun penderitaanku belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Memakai kebaya putih. Wajahnya dipoles cantik. Tersenyum bahagia. Dan berdiri tepat di samping suamiku. Perempuan dalam foto. Perempuan dalam video. Perempuan yang selama ini kusebut sebagai dugaan. Kini berdiri di depanku sebagai kenyataan. Tangisku pecah. Karena sekarang tidak ada lagi yang bisa kubantah. Tidak ada lagi yang bisa kutolak. Suamiku memang mengkhianatiku. Benar-benar mengkhianatiku. Dan yang lebih menyakitkan, semua orang terlihat tahu. Semua orang terlihat hadir. Semua orang terlihat merayakan. Seolah aku tidak pernah ada. Seolah 4 tahun pengorbananku tidak pernah berarti. Saat itulah seseorang melihatku. Sari, adik iparku. Wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. "Kak Lastri," bisiknya. Suara itu membuat beberapa orang menoleh, termasuk suamiku. Dan saat mata kami bertemu, senyum di wajahnya langsung menghilang. Wajahnya berubah menjadi ketakutan. Karena akhirnya, rahasia yang selama ini disembunyikannya berdiri tepat di depan matanya. Dan aku belum tahu bahwa beberapa menit lagi, ibu mertuaku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri.
Pengkhianatan di depan mata. Dan aku belum tahu bahwa beberapa menit lagi, ibu mertuaku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku berdiri di depan rumah. Tubuhku terasa lemas. Napas sesak. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Di depanku, suamiku berdiri mengenakan pakaian pengantin. Di sampingnya berdiri perempuan lain. Perempuan yang selama ini diam-diam mengisi tempatku. Perempuan yang selama ini menggantikan posisiku sebagai istri. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di rumah yang kubangun dengan uang hasil kerjaku sendiri. Rumah yang setiap sudutnya menyimpan pengorbananku. Rumah yang setiap batanya kubayar dengan keringat dan air mata. Namun hari itu, aku seperti orang asing. Seperti tamu yang tidak diundang. Suasana mendadak hening. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mereka menatapku. Sebagian terlihat kasihan. Sebagian terlihat canggung. Dan sebagian lagi memilih menunduk. Karena mereka tahu. Mereka semua tahu. Hanya aku yang selama ini dibohongi. Wahyu melangkah ke arahku. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Lastri. Bisiknya. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Pria yang selama 4 tahun kutunggu. Pria yang selama 4 tahun kubela. Pria yang selama 4 tahun menjadi alasan aku bertahan hidup di negeri orang. Kini berdiri di depanku sebagai pengkhianat. Jadi ini alasan kamu susah dihubungi? Tanyaku. Suaraku pelan. Namun cukup membuat semua orang terdiam. Wahyu tidak menjawab. Ini alasan kamu selalu bilang sibuk. Dia tetap diam. Ini alasan kamu gak pernah bilang kangen lagi. Air mataku semakin deras. Karena setiap pertanyaan itu sebenarnya sudah ku ketahui jawabannya. Aku hanya ingin mendengarnya. Mendengar dia mengaku. Namun sebelum Wahyu bicara, ibu mertuaku tiba-tiba maju. Dan apa yang keluar dari mulutnya membuatku benar-benar hancur. Ngapain kamu datang? Aku membeku. Karena aku tidak menyangka. Bukan permintaan maaf yang keluar. Bukan rasa bersalah. Tapi kemarahan. Bu. Bisikku pelan. Beliau menatapku tajam. Sekarang ini hari bahagia anak saya. Jangan bikin keributan. Aku langsung tertawa pahit. Hari bahagia? Anaknya sedang menikah dengan perempuan lain saat aku masih berstatus istri sah. Dan aku yang dianggap membuat keributan? Bu. Air mataku jatuh. Saya ini istrinya. Namun jawaban beliau membuat seluruh tubuhku dingin. Dulu. Katanya. Dulu kamu istrinya. Tapi sekarang hidup harus jalan terus. Para tamu langsung saling berpandangan. Karena ucapan itu terlalu kejam. Terlalu menyakitkan. Aku menatap wajah ibu mertuaku. Dan tiba-tiba teringat ucapan beliau di bandara 4 tahun lalu. Kalau perempuan terlalu lama meninggalkan rumah, biasanya rumah itu bukan miliknya lagi saat dia pulang. Ternyata selama ini, beliau sudah menginginkan ini. Mungkin sejak awal. Mungkin sejak aku berangkat. Saat itulah perempuan di samping Wahyu maju. Perempuan bernama Nisa itu. Dia terlihat gugup. Namun tetap berdiri di samping suamiku. Seolah memiliki hak atas pria itu. Aku minta maaf. Katanya pelan. Aku nggak tahu harus gimana. Kalimat itu langsung membuatku marah. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba. Karena maaf seperti apa yang diucapkan sambil berdiri di samping suami orang? Maaf seperti apa yang diucapkan saat pesta pernikahan sedang berlangsung? Apa kamu nggak tahu dia punya istri? Tanyaku. Nisa langsung menunduk. Dan diamnya sudah cukup menjawab semuanya. Dia tahu. Dia tahu sejak awal.
tapi tetap memilih melanjutkan. Tangisku pecah, karena sekarang aku sadar, yang mengkhianatiku bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Suamiku, ibu mertuaku, dan perempuan itu. Saat itulah aku melihat sesuatu. Sari berdiri di sudut ruangan, menangis. Satu-satunya orang yang terlihat benar-benar sedih melihatku. Dan saat mata kami bertemu, dia menggeleng pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang belum ku ketahui. Namun sebelum aku sempat mendekatinya, ibu mertuaku kembali bicara. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tamu terdiam. Kalau kamu punya harga diri, pergi dari sini. Dari dulu kamu cuma beban buat keluarga ini. Dunia terasa runtuh. Karena setelah 4 tahun bekerja demi mereka, setelah semua uang yang kukirim, setelah semua pengorbananku, aku masih dianggap beban. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku berhenti menangis. Aku menghapus air mata, lalu tersenyum. Senyum yang membuat mereka semua bingung, karena mereka tidak tahu. Aku baru saja mengingat sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidup mereka. Sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Dan rahasia itulah yang akan membuat mereka menyesal. Sangat menyesal. Aku memilih pergi. Dan rahasia itulah yang akan membuat mereka menyesal. Sangat menyesal. Semua orang masih menatapku. Termasuk Wahyu. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk perempuan yang berdiri di samping suamiku. Mereka mungkin mengira aku akan mengamuk, menangis histeris, atau menghancurkan pesta mereka. Namun tidak. Anehnya, setelah mendengar semua hinaan itu, hatiku justru menjadi tenang. Sangat tenang. Karena akhirnya aku sadar, aku sudah berjuang terlalu lama untuk orang yang salah. Aku menatap ibu mertuaku, lalu tersenyum tipis. Baik, Bu. Kataku pelan. Saya pergi. Beliau terlihat terkejut. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan semudah itu menyerah. Namun sebenarnya aku tidak menyerah. Aku hanya berhenti memperjuangkan orang yang tidak pantas diperjuangkan. Aku menoleh ke arah Wahyu. Pria yang pernah menjadi seluruh duniaku. Pria yang pernah membuatku rela meninggalkan tanah air. Pria yang pernah menjadi alasan aku bertahan hidup saat bekerja di negeri orang. Namun sekarang, aku melihat orang asing. Bukan suamiku. Bukan laki-laki yang dulu menikahiku. Selamat ya. Kataku sambil tersenyum pahit. Wahyu langsung menunduk. Air matanya mulai terlihat. Namun kali ini, aku tidak peduli. Karena saat aku menangis sendirian di Taiwan, dia juga tidak peduli. Saat aku bekerja siang malam, dia juga tidak peduli. Saat aku menahan rindu selama bertahun-tahun, dia juga tidak peduli. Jadi kenapa sekarang aku harus peduli? Aku berbalik. Lalu mulai berjalan meninggalkan rumah. Rumah yang kubangun. Rumah yang kubiayai. Rumah yang kini dipakai orang lain untuk menikah. Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan air mata seorang korban. Melainkan air mata perpisahan. Perpisahan dengan masa lalu. Saat itulah Sari berlari mengejarku. Kak. Aku berhenti. Dia langsung memelukku. Dan menangis. Tangisnya pecah di bahuku. Maaf. Kak, maafin aku. Aku mengusap kepalanya pelan. Kamu nggak salah. Tapi aku tahu semuanya. Aku langsung mengernyit. Maksudnya. Sari menatapku. Dan apa yang dia katakan membuatku membeku. Kak. Rumah itu atas nama kakak. Jantungku langsung berhenti sesaat. Apa? Sari mengangguk. Dulu waktu renovasi dimulai,
kakak yang transfer semua uang, dan waktu pengurusan sertifikat. Om notaris menyarankan nama kakak yang dipakai. Tanganku langsung gemetar, karena tiba-tiba aku teringat. Benar, 4 tahun lalu aku pernah menandatangani beberapa dokumen. Saat itu Wahyu bilang itu hanya syarat administrasi renovasi. Aku tidak terlalu memperhatikan, karena aku percaya padanya. Dan sekarang, aku baru sadar. Rumah itu ternyata terdaftar atas namaku. Bukan atas nama Wahyu. Bukan atas nama ibu mertuaku. Melainkan atas namaku. Darahku langsung berdesir. Karena untuk pertama kalinya, aku memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka ambil. Sesuatu yang sah secara hukum. Dan mereka tidak mengetahuinya. Sari kembali menangis. Kak, mereka pikir rumah itu milik Mas Wahyu. Padahal bukan. Aku terdiam. Lama. Sangat lama. Lalu perlahan aku tersenyum. Bukan karena senang. Tapi karena akhirnya aku mengerti. Kenapa Tuhan membuatku tetap menyimpan semua dokumen penting. Kenapa Tuhan membuatku mulai menabung diam-diam. Dan kenapa Tuhan membuatku pulang tepat hari itu. Karena kebohongan mereka sudah waktunya berakhir. Malam itu aku tidak kembali ke rumah. Aku menginap di rumah sahabat lamaku. Dan sepanjang malam, aku membuka seluruh dokumen yang kusimpan. Transfer, bukti pembayaran, dokumen rumah, data renovasi, semuanya. Dan semakin banyak yang kubaca, semakin jelas satu hal. Tanpa uangku, mereka tidak akan memiliki apa-apa. Namun mereka belum mengetahuinya. Mereka masih tertawa di pesta pernikahan. Mereka masih merasa menang. Mereka masih merasa berhasil menyingkirkanku. Padahal badai yang sebenarnya baru akan datang. Dan beberapa minggu kemudian, satu persatu yang mereka banggakan akan mulai runtuh. Termasuk rumah yang menjadi simbol kemenangan mereka. Mereka mulai menyesal. Dan beberapa minggu kemudian, satu persatu yang mereka banggakan akan mulai runtuh. Termasuk rumah yang menjadi simbol kemenangan mereka. 2 minggu setelah pernikahan itu, aku tidak menghubungi siapapun. Tidak menghubungi Wahyu. Tidak menghubungi ibu mertuaku. Tidak juga membalas pesan dari keluarga mereka. Aku memilih diam. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku ingin memikirkan diriku sendiri. Aku menyewa rumah kecil di kota. Menggunakan sebagian tabungan yang selama ini kusimpan diam-diam. Tidak mewah, tapi tenang. Sangat tenang. Tidak ada kebohongan. Tidak ada penghinaan. Tidak ada pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa menangis. Sementara itu, di tempat lain, mereka masih menikmati hidup. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Sampai suatu pagi, aku menghubungi seorang pengacara. Aku membawa seluruh dokumen, bukti transfer, bukti pembayaran renovasi, bukti pembelian material, dan yang paling penting, sertifikat rumah. Saat pengacara itu membaca semuanya, dia sampai terdiam cukup lama. Lalu menatapku. Bu Lastri. Saya pastikan satu hal. Jantungku berdebar. Rumah itu milik ibu. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Sangat lega. Karena selama ini aku mulai meragukan diriku sendiri. Namun sekarang semuanya jelas. Rumah itu memang milikku. Secara hukum. Secara sah. Beberapa hari kemudian, surat resmi mulai dikirim. Dan untuk pertama kalinya, keluarga suamiku panik. Sore itu ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku tersenyum pahit. Wahyu. Setelah berminggu-minggu diam, akhirnya dia menghubungiku. Aku mengangkatnya. Lastri.
Suaranya terdengar panik. Sangat panik. Kamu ngapain kirim surat begitu? Aku tersenyum kecil. Surat apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Rumah ini mau diambil. Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Rumah ini mau diambil? Padahal rumah itu memang milikku. Yang lucu, selama ini mereka hidup di sana tanpa pernah merasa perlu berterima kasih. Sekarang ketika hak mereka terancam, baru mereka panik. Aku nggak ngambil apapun. Kataku tenang. Aku cuma memakai hakku. Di ujung telepon terdengar hening. Lalu suara Wahyu mulai melemah. Lastri, tolong jangan begini. Aku langsung menutup mata. Karena kalimat itu terasa sangat terlambat. Saat aku menangis sendirian di Taiwan, dia tidak pernah berkata tolong. Saat aku melihatnya menikah, dia juga tidak berkata tolong. Tapi sekarang, saat rumahnya terancam, dia memohon. Ironis sekali. Belum selesai sampai di situ. 3 hari kemudian, ibu mertuaku datang. Sendiri. Beliau berdiri di depan rumah kontrakanku. Wajahnya tidak lagi sombong. Tidak lagi angkuh. Beliau terlihat lelah. Sangat lelah. Begitu melihatku, air matanya langsung jatuh. Lastri. Panggilnya pelan. Aku hanya diam. Karena jujur saja, luka di hatiku masih terlalu dalam. Maafkan ibu. Tangisku hampir pecah. Karena ini pertama kalinya beliau meminta maaf. Namun sayangnya, permintaan maaf itu datang setelah semuanya hancur. Beliau mulai menangis. Ibu salah. Ibu terlalu membela Wahyu. Ibu terlalu memikirkan harga diri keluarga. Tapi sekarang semuanya berantakan. Aku tetap diam. Karena dalam hati aku tahu, beliau bukan datang karena sadar. Beliau datang karena takut kehilangan rumah. Dan ketakutan itu semakin nyata. Karena ternyata setelah surat hukum datang, masalah demi masalah mulai muncul. Usaha baru Wahyu ternyata sepi. Banyak utang yang belum dibayar. Dan uang yang selama ini kukirim, sebagian besar sudah habis. Bukan untuk kebutuhan keluarga, tapi untuk gaya hidup. Untuk pamer. Untuk menyenangkan perempuan yang kini menjadi istrinya. Dan saat semuanya mulai runtuh, mereka baru sadar satu hal. Orang yang selama ini mereka hina, ternyata adalah orang yang menopang hidup mereka. Namun mereka belum tahu. Aku sudah mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan saat mereka datang memohon untuk terakhir kalinya, aku akan memberikan jawaban yang membuat seluruh keluarga menangis. Akhir yang membuat mereka menangis. Dan saat mereka datang memohon untuk terakhir kalinya, aku akan memberikan jawaban yang membuat seluruh keluarga menangis. 1 bulan setelah surat hukum itu dikirim, hidupku berubah jauh lebih tenang. Aku mulai membuka usaha kecil. Menggunakan tabungan yang selama ini kusimpan diam-diam. Tidak besar, namun cukup membuatku bangga. Karena untuk pertama kalinya, aku membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk keluarga yang mengkhianatiku. Dan bukan untuk suami yang meninggalkanku. Suatu sore, saat aku sedang merapikan toko kecilku, seseorang datang. Aku menoleh. Dan langsung membeku. Karena yang berdiri di depan pintu adalah Wahyu. Namun dia tidak lagi seperti dulu. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya kusam. Matanya cekung. Dan yang paling terlihat, dia tampak hancur. Aku hanya diam. Sedangkan dia berdiri mematung. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba, dia berlutut. Aku langsung terkejut. Karena aku tidak pernah membayangkan hal ini. Air matanya langsung jatuh. Lastri.
Suaranya bergetar. Aku salah. Tangisku hampir pecah. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kalimat itu. Namun sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya. Aku hancurkan semuanya. Tangisnya. Aku hancurkan rumah tangga kita. Aku hancurkan kepercayaanmu. Aku hancurkan hidup kita. Air matanya terus mengalir. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya. Bukan penyesalan karena rumah. Bukan penyesalan karena uang. Tapi penyesalan karena kehilangan. Saat itulah ibu mertuaku datang. Disusul Sari. Bahkan Nisa ikut datang. Mereka semua menangis. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi kebanggaan. Karena hidup mereka memang berubah drastis. Usaha Wahyu gagal. Banyak utang mulai muncul. Dan rumah yang selama ini mereka banggakan tidak lagi bisa mereka kuasai. Saat itulah Nisa maju. Air matanya jatuh. Saya minta maaf. Katanya sambil menunduk. Saya tahu dia masih punya istri. Saya salah. Tangisku akhirnya pecah. Karena untuk pertama kalinya, semua orang mengakui kesalahan mereka. Namun pengakuan itu tidak menghapus luka. Tidak menghapus 4 tahun kesendirianku. Tidak menghapus malam-malam ketika aku menangis di Taiwan. Tidak menghapus rasa sakit saat melihat suamiku menikah di rumah yang kubangun. Aku mengusap air mata. Lalu menatap mereka satu persatu. Kalau kalian datang untuk meminta maaf, aku memaafkan. Mereka langsung menangis semakin keras. Namun aku melanjutkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Ruangan langsung hening. Wahyu menunduk. Karena dia sudah tahu jawabannya. Cinta yang rusak karena jarak masih bisa diperbaiki. Namun cinta yang rusak karena pengkhianatan tidak selalu bisa kembali seperti semula. Aku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bebas. Benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari rasa takut. Sari langsung memelukku. Dan kami sama-sama menangis. Karena di antara semua orang dalam keluarga itu, dialah satu-satunya yang masih memiliki hati nurani. Beberapa bulan kemudian, perceraianku resmi selesai. Aku memulai hidup baru. Usahaku berkembang. Sedikit demi sedikit. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Dan aku belajar bahwa pengorbanan yang tulus tidak selalu dihargai oleh orang yang kita perjuangkan. Suatu sore, aku berdiri di depan toko milikku sendiri, melihat pelanggan datang dan pergi. Lalu aku teringat hari ketika aku berangkat menjadi TKW. Hari ketika aku meninggalkan Indonesia dengan penuh harapan. Saat itu aku berpikir aku pergi demi menyelamatkan keluargaku. Ternyata, aku justru menemukan diriku sendiri. Dan sekarang aku mengerti. Kadang Tuhan mengizinkan hati kita hancur. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari orang yang salah.